Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya, kami bisa diberi kesehatan dan melakukan presentasi untuk hari ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rusni Ramasari, Arinda Riztalia, Musdalifah Yusuf, Baswari Fatahila, dan Rahmatullah. Di video kali ini, kami akan membahas tentang Padang Lamun. Nah, materi yang akan disampaikan yaitu pengertian dari lamun, taksonomi lamun, seberapa pentingkah lamun bagi biota laut, ancaman bagi lamun, dan cara melindungi lamun. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian dari lamun. Lamun adalah tanaman berbunga unik yang telah berevolusi untuk hidup di air laut. Lamun termasuk dalam kelompok tumbuhan yang dikenal sebagai Angiospermae atau tanaman berbunga. Lamun memiliki akar, batang, dan daun. Lamun berbeda dengan rumput laut atau algae. Karena memiliki urat internal, akar sejati, dan menghasilkan bunga. Mereka disebut lamun karena sebagian besar memiliki daun berumput seperti pita. Ada banyak jenis lamun dan beberapa tidak terlihat seperti rumput sama sekali. Lamun berkisaran dari ukuran kuku hingga tanaman dengan daun sepanjang 7 meter. Seperti halnya tanaman di darat, lamun memiliki jaringan konduktif lignifikasi yang mengangkut makanan dan nutrisi di sekitar tanaman. Substrat dari laut sendiri atau tempat tinggal dari lamun sendiri yaitu pasir serta terumbu karang. Dan masih banyak lagi yang berada di perairan dangkal. Taksonomi lamun. Lamun adalah monokotil, bukan rumput sejati atau rumput sejati milik keluarga Poaceae, tetapi lebih dekat kekerabatannya dengan keluarga lili. Lamun berevolusi sekitar 100 juta tahun yang lalu. Tumbuhan darat kembali ke laut dalam setidaknya 3 garis keturunan atau famili yang terpisah. Dengan demikian, lamun bukanlah kelompok yang menyatu secara taksonomi, tetapi merupakan kelompok biologis atau ekologis. Adaptasi evolusioner diperlukan untuk kelangsungan hidup di lingkungan laut telah menyebabkan konvergensi atau kesamaan dalam morfologi. Di seluruh dunia, ada sekitar 12 definisi utama yang terdiri dari sekitar 60 spesies lamun. Konsentrasi spesies tertinggi terjadi di kawasan Indo-Pasifik Barat. Lebih dari 30 spesies dapat ditemukan di perairan Australia. Kemungkinan lamun yang paling beragam berada di perairan timur laut, Queensland. Berbagai nama umum diterapkan untuk spesies lamun seperti rumput panyu, rumput belut, rumput pita, rumput sendok, dan rumput sol. Rumput laut bukanlah rumput laut. Rumput laut adalah nama umum untuk alga. Seberapa penting lamun bagi ekosistem laut? Komunitas lamun adalah salah satu ekosistem paling produktif dan dinamis secara global. Salah satu peran lamun yang paling penting adalah menyediakan tempat pembibitan dan tempat berlindung bagi ikan dan udang yang berharga bagi perikanan. Lamun merupakan salah satu sumber daya perairan laut yang paling utama karena memberikan jasa ekosistem laut yang sangat penting secara ekologis maupun ekonomis. Lamun berfungsi dalam stabilisasi sedimen, peningkatan kualitas air, dan dalam siklus karbon dan nutrisi, serta menyediakan habitat bagi berbagai bentuk kehidupan di perairan pantai dan sebagai tempat pembibitan, tempat berteduh, dan tempat mencari makan bagi banyak spesies termasuk sejumlah ikan dan kerang yang penting secara komersial. Selain itu, padang lamun juga berperan penting dalam menopang kehidupan terumbu karang dan produktivitas perikanan lainnya. Lamun juga dikenal sebagai salah satu ekosistem laut yang paling produktif setelah mangrove dan terumbu karang karena keanekaragaman hayati yang relatif tinggi. Padang lamun merupakan sumber makanan utama bagi hewan penggembalaan dan dianggap sebagai padang rumput yang sangat produktif. Duyung atau dugong dan penyu hijau atau Chelonia midas terutama memakan lamun.
Lamun juga menjadi salah satu indikator kejernihan air laut. Semakin kotor air laut, maka akan sedikit pula lamun yang tumbuh. Sebaliknya, jika lamun tumbuh subur berarti ekosistem tersebut tergolong sehat. Keberadaan lamun sangat penting dalam penyediaan makanan bagi biota laut, macam rumah bagi ikan-ikan kecil. Peran lamun sangat penting karena dapat menopang kehidupan terumbu karang, bakau, dan ikan-ikan lainnya. Selanjutnya, apa yang mengancam lamun? Penyebab penurunan lamun yang paling luas dan meluas adalah pengurangan cahaya yang tersedia. Proses yang mengurangi penetrasi cahaya ke lamun termasuk peristiwa kekeruhan selama banjir, peningkatan beban sedimen tersuspensi, dan peningkatan konsentrasi nutrisi. Walaupun potensi sumber daya hayati pesisir dan laut sangat kaya, namun sebagian besar masyarakat yang bermukim di pesisir masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat pesisir untuk mengeksploitasi sumber daya kelautan, melebihi daya dukungnya agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekosistem padang lamun mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Potensi ini mendorong pengambilan sumber daya yang dikandungnya secara berlebihan dan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi. Karena adanya asumsi bahwa sumber daya yang berada di ekosistem padang lamun adalah milik bersama. Sehingga, bila tidak dimanfaatkan pada saat ini, maka akan dimanfaatkan orang lain. Untuk mengeksploitasi sumber daya hayati tersebut, digunakan cara-cara destruktif. Misalnya, untuk menangkap ikan, digunakan racun sianida, bahan peledak, dan lain-lain. Yang semuanya itu dapat merusak ekosistem padang lamun. Ancaman yang mengakibatkan terdegradasinya ekosistem padang lamun bisa disebabkan dari aktivitas manusia, seperti pertanian, pertambakan, industri, pertambangan, pengembangan kota, dan reklamasi. Dan pengaruh dari proses-proses alami seperti angin, arus, hujan, gelombang, dan sebagainya. Pemanfaatan padang lamun sebagai areal marikultur, tempat pariwisata, rekreasi, bahan baku pangan, dan pupuk hijau. Jika tanpa pengolahan yang terpadu dan berkelanjutan, dapat berakibat negatif pada ekosistem tersebut. Baiklah, pembahasan terakhir yaitu cara melindungi padang lamun. Banyak tindakan pengelolaan untuk melindungi lamun berawal dari perlindungan sistem ekologi yang lebih baik atau dirancang untuk melindungi keanekaragaman hayati lingkungan laut secara keseluruhan. Pendekatan untuk melindungi lamun cenderung spesifik lokasi atau setidaknya spesifik negara, yang dimana tidak ada undang-undang internasional secara langsung untuk lamun, dan sebagian besar bergantung pada perangkat yang tersedia dalam undang-undang dan peningkatan budaya masyarakat. Ada 3 pendekatan umum yang digunakan untuk melindungi lamun atau mengelola dampak pada lamun, yaitu reaktif, preskriptif, dan non-preskriptif. Yang pertama adalah pendekatan reaktif. Pendekatan reaktif adalah tindakan langsung di lapangan seperti merelokasi aktivitas yang merusak atau membatasi proses yang merusak, seperti pukat dasar yang berlebihan, polusi, penangkapan ikan dengan sianida atau praktik pertanian yang buruk di lahan yang berdekatan. Yang kedua adalah pendekatan preskriptif atau hukum dapat berkisar dari hukum lokal hingga hukum di seluruh negara bagian. Sebagai contoh, negara bagian Australia di Queensland, lamun dan tumbuhan laut lainnya dilindungi di bawah Queensland Fisheries Act 1994. Pendekatan hukum dapat memberikan perlindungan umum, yaitu semua lamun memiliki beberapa tingkat perlindungan atau perlindungan khusus, seperti di taman laut atau di area yang ditetapkan memiliki nilai penting untuk dilindungi. Dan yang ketiga, pendekatan non-preskriptif atau berbasis luas bersekitar dari kode praktik, kesepakatan lokal, proses perencanaan hingga pendidikan. Sementara pendekatan preskriptif hukum bekerja dengan baik dalam beberapa kasus di Australia. Ini mungkin tidak sesuai di negara lain.
Pendekatan yang berbeda mungkin lebih cocok di beberapa negara dan distrik daripada yang lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.